Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita masuk di pertemuan kedua di minggu ini, yakni kita akan membahas tentang berpikir komputasi. Saya ingin dengar dulu dari kalian, kemarin di akhir pertemuan pertama, kalian saya suruh mencari apa sih manfaatnya belajar coding, apa manfaatnya belajar pemrograman untuk anak-anak. Ya, saya mulai dari situ, saya minta inputan dari teman-teman sambil saya ngabsen ya. Yang pertama, eh, saya mulai dari bawah aja. Yonatan, mana Yonatan? Saya, Pak. Ya, silakan di on-kan dulu. Saya udah Eh, on cam ini. Oke, baik. Kenapa harus belajar pemrograman atau belajar coding? Manfaatnya apa sih? Biar anak-anak itu dari dini udah belajar berpikir secara kreatif, Pak. Kemudian kalau dari segi remaja gitu ya, Pak ya, bisa Hmm, menjadi tambahan uang jajan sih, Pak, kalau menurut saya. Oke, jadi ada kata kuncinya tadi supaya lebih berpikir kreatif gitu ya, sejak mereka kecil. Oke, kemudian Yoel, mana? Yoel. Adil Pak, Ya, jawabanmu apa kemarin? aku beri 3 poin tapi sebenarnya itu Oke, untuk agar bisa mendapat lapangan kerja yang lebih luas. oke. Terus? Karena di zaman sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang paham dengan bahasa-bahasa coding. Jadi jika kita tahu, secara langsung kita memiliki lapangan kerja yang lebih luas. Oke. Jadi itu eh, menurut Yoel adalah kaitannya dengan lapangan kerja gitu ya. Oke. Berikutnya ada Steven Marcelino. Iya Pak, Ya, kamu kemarin nulis apa? Jawaban. untuk mengasah kemampuan problem solving Pak. Oke, ada problem solving ya. Jadi Iya, ketika ada masalah, kemudian diselesaikan gitu ya. iya secara Oke. logika. Hmm. Berikutnya adalah Sehan. Silakan. Ya, kalau menurut saya, Pak, sekarang kan berada di zaman industri 4.0 ya. Jadi semuanya itu dijalankan dengan teknologi, gadget, smartphone dan software lainnya. Jadi agar tidak kalah update gitu, Pak, agar bisa bersaing di masa depan. Jadi anak-anak harus bisa belajar coding. Kalau menurut saya gitu. Oke. Oke, thank you. Saya akan coba sharing lagi PowerPoint-nya. Iya, baik. Eh, Kemarin sudah saya sempat singgung bahwa kita kan ada di jurusan teknik industri, gitu ya. Terus ngapain belajar coding? Ngapain belajar pemrograman? Gitu. Itu sama dengan pertanyaan yang kemarin saya ajukan, gitu. Kenapa pemrograman atau coding itu harus dikenalkan sejak usia dini? Kan mereka bukan lantas diharapkan untuk jadi programmer ke depannya. Itu perkara beda lagi gitu. Tapi kenapa kita menggunakan jalan
kita menggunakan cara proses belajar dengan coding. Ya. Jawabannya adalah secara umum tadi benar ya. Jadi ada proses kreatif. Ada kemudian kita sudah ada di zaman teknologi informasi yang sedemikian maju. Sehingga kita sudah banyak dikelilingi oleh produk teknologi informasi, mulai gadget, internet, cloud computing, dan segala macamnya. Kemudian ada yang mengatakan tadi bahwa kita sudah, maksudnya dengan belajar coding itu kita bisa jadi tahu cara melakukan pemecahan masalah secara sistematis. Secara umum, kemampuan-kemampuan itu tadi, itu dinamakan dengan kemampuan untuk berpikir komputasi. Ya. Jadi, pertemuan kali ini kita akan coba bahas apa sih sebenarnya berpikir komputasi. Oke, jadi kita awali dengan pengertiannya dulu ya. Jadi dengan pengertian, apa sih sebenarnya berpikir komputasi itu? Apa slide-nya sudah berubah di tempat kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih. Belum, Pak. Masih slide pertama. Bentar. Iya. Semuanya sudah melihat PowerPoint saya? Udah. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Ya, berpikir komputasi itu adalah is a set of problem solving methods. Jadi sekumpulan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. That involve expressing problems. Ya, di mana di dalamnya itu kita memformulasikan masalah. Ya, jadi kita mengidentifikasi sebenarnya masalahnya itu apa. Ya. Kemudian setelah kita tahu masalahnya, kita mencoba untuk menemukan solusi untuk setiap permasalahan itu. Nah, in ways, ya, cara maksudnya solusi itu kita asumsikan, ya, itu bisa diselesaikan dengan komputer, gitu ya. Jadi kita berbicara dengan logika yang pada akhirnya logika itu bisa dimengerti oleh komputer. Nah, secara umum berpikir komputasi seperti itu. Kenapa kenapa harus dimengerti oleh komputer? Nah, saya analogikan seperti ini, ya. Kita lihat bahwa manusia itu setiap hari mereka mendapatkan input, ya. Kalian melihat sesuatu, kalian
mendapatkan masalah setiap hari. Ya, kalian misalnya sekarang harus kuliah ya, jam 9.30 ya. Di situ sudah ada masalah. Kemudian ada pikiran, ada otak yang mengenali masalah itu untuk kemudian menghasilkan output. Apa outputnya? Tentunya kalian akan menyiapkan beberapa hal. Jadi misalnya kalian menyiapkan internet, koneksi internet, menyiapkan laptop, kemudian kalian menyiapkan kalau ada yang belum sarapan, ya sarapan dulu, dan seterusnya. Nah, komputer itu mempunyai fungsi yang sama dengan pikiran, dengan otak manusia. Jadi komputer itu juga mendapatkan input dari manusia, ya jadi berupa apapun ketika kita berinteraksi dengan komputer, itu kan kita memberikan input kepada komputer. Kemudian di komputer itu ada hardware, ada software gitu ya. Maka komputer itu akan memberikan output, memberikan respon sesuai dengan inputan kita. Gampangannya kalau kita main game, ya, kita pencet tombol belok kanan, misalnya kita main game mobil atau main game sepak bola gitu ya. Kita pencet tombol tertentu maka dia akan menembak ke gawang. Kita pencet tombol lainnya itu akan melakukan umpan dan segala macamnya. Pada prinsipnya otak manusia juga seperti itu. Nah, di dalam otak manusia ataupun di dalam komputer itu banyak sekali proses yang terjadi di dalamnya. Ya, jadi ada trial error, ada optimasi, ada simulasi, ada heuristik. Ya, proses-proses yang kalian secara tidak sadar lakukan di otak kalian, di pikiran kalian, itu sebenarnya proses-proses yang sama yang itu dilakukan dalam komputer. Akan tetapi ketika di dalam komputer itu ada bahasa-bahasanya. Jadi kalau ekspresi yang digunakan dalam bahasa komputer ada matematika, ada boolean, ada teks, ya ada pengurutan dan segala macamnya. Ada model keputusan, ada what if, ada analisis sensitivitas, ada analisis risiko, dan segala macamnya. Ya, jadi manusia dan juga komputer itu sama-sama memiliki pikiran, memiliki brain, mind, memiliki kognisi, memiliki otak. Ya, demikian juga dengan komputer. Nah, berpikir komputasi artinya kita berpikir menggunakan logika. Ya. Berpikir menggunakan logika. Apa berpikir menggunakan logika itu? Adalah menyelesaikan masalah, problem apapun, tahap demi tahap, langkah demi langkah, berurutan sistematis. Ya. Sekarang sebelum saya lanjutkan, sekalian saya mau mengabsen, saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Misalnya pertanyaan saya seperti ini. Pernah nggak kalian itu ketika ngobrol sama temen, kalian terus ngomong, jawabanmu itu nggak logis. Gitu. Ya. Jawabanmu itu nggak logis, misalnya, wis gak masuk akal blas, misalnya seperti itu. Lah saya pengen contoh menurut kalian, percakapan apa yang terjadi sehingga kalian menganggap teman atau lawan bicara kalian itu nggak masuk akal atau nggak logis. Ya. Tadi mulai terakhir, siapa tadi terakhir? Sehan ya? Sekarang Renata, coba. Pernah, Pak. Ya, gimana? Gimana? Apa ya, saya lupa. Jadi misalnya kamu ngobrol sama teman, terus jawabanmu nggak masuk akal blas. Nah, itu
contoh percakapannya kayak apa sih? Oh, yang jawab nggak masuk akal itu sayanya gitu. Iya, kamu yang jawab nggak masuk akal. Oh, Apa? apa Yang ya? sederhana, yang sehari-hari aja. Jadi misalnya contohnya, kamu nggak kalau misalnya dulu sekolah ya, kamu nggak sekolah dah, gitu. Loh, loh iya saya mau sekolah gitu. Masuknya jam 7, tapi jam 7 kurang 5 itu masih di rumah gitu. Nah, itu kan nggak masuk Oh, akal gitu loh. Karena model gitu-gitu. Ya jadi apa kalau menurut kamu problem apa yang menurutmu itu solusinya nggak masuk akal gitu? oh jadi tapi ini nggak tahu saya Pak. Jadi Heeh, waktu itu pernah baju olahraga teman saya tuh ketinggalan. heeh, Tapi jam olahraganya itu udah sekarang gitu. Tapi heeh, saya tetap ngotot apa minta orang tuamu atau siapa di rumahmu kirimin aja gitu. heeh, Kan heeh. tapi ya nggak mungkin Pak, kan jamnya udah mulai gitu. Iya, oke. Oke, makasih Renata. Berikutnya Natasha Margareta. Pernah Pak, cuman lupa apa ya? Gimana? Hmm, gimana ya? Atau saya Lupa. lewati dulu Michael Atmaja. Gimana? Ada ide tentang masalah ini? Michael, mana kamu? Halo Michael. Oh, halo Pak. Ya, heeh, Agak putus-putus bagaimana Pak? heeh. Jadi saya Agak tanya, kamu pernah mengalami apa yang menurutmu itu nggak masuk akal gitu? Oh ya, gini Pak. Yang masuk Mhm, akal itu kayak teman saya waktu di SMA kemarin itu waktu pengambilan ijazah ngomongnya ijazah waktu pas pendaftaran kuliah itu kan diminta ijazah dan lain sebagainya begitu Pak ya. hmm, hmm, Nah, itu katanya itu bilangnya gini, hmm, ijazah ini mana gitu dia hmm, ngomong begitu. hmm. Loh, kan ada dia ngomong ijazahnya mana kan padahal kan dia itu masukannya itu ijazahnya itu sama dia itu belum belum pada saat hari harinya itu belum diambil begitu Pak. Nah, heeh. Dan nah tapi dia itu tanya itu ijazahnya mana begitu. Iya iya iya. Oke oke, thank you. Kemudian Ya, berikutnya Maria Immaculata. Misalnya kalau mau pergi ke Malang, Mhm, dari Malang ke Surabaya, mhm. jalan kaki dalam waktu 1 hari gitu. Nggak masuk akal kan? Iya iya iya, benar. Jadi artinya memang ada beberapa hal yang kita itu, tidak, apa namanya, bentar saya share lagi, ya. Kadang-kadang kita tidak menggunakan logika. Jadi misalnya, ya seperti yang tadi contohnya gitu, misalnya ada, kalian harus ke sekolah gitu ya, kalian nggak pingin terlambat, padahal masuknya jam 7, tapi jam 7 kurang 5 kalian masih di rumah. Nah, itu tidak logis, itu tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nah, berpikir komputasi berarti kita akan menerjemahkan langkah demi langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang memang itu ditetapkan. Dan ketika ketika apa namanya, ada permasalahan, ketika ada pilihan, maka kita harus mengambil keputusan, kita akan memilih yang mana. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Ya, jadi kita berpikir dengan logis, kita mengenali masalah itu, kemudian kita mencoba menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Kita selesaikan masalah itu selangkah demi selangkah, dan kita akan mengambil keputusan jika terdapat pilihan. Kemampuan seperti ini, ya, kemampuan seperti ini itu harus dimiliki. Itu adalah kemampuan dasar bagi pembelajar di era saat ini. Ya. Kita tahu kemampuan mendasar adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, dan sekarang ada satu kemampuan dasar yang paling penting, yakni kemampuan untuk berpikir komputasi. Ya. Berpikir komputasi ini mungkin terdengar cuman gitu aja. Tapi ini kalau kita tidak terbiasa, itu akan susah loh. Ya, ini akan susah. Jadi ketika misalnya kita menemukan masalah, ya, ketika kita menemukan masalah, maka kalau kita nggak terbiasa berpikir atau kita nggak tahu ini langkah-langkahnya seperti apa, ini kalau ada keputusan, maksudnya ketika ada pilihan saya mengambil yang mana, itu ketika tidak terbiasa, itu kita akan kesulitan. Ya. Saya coba tanyakan lagi ke teman-teman. Baik, tadi sampai kita ke Johan sekarang. Halo Johan. Iya, Pak. Kalau boleh tahu rumah kamu di mana? Di Probolinggo, Pak. Nah, kalau di Probolinggo, kamu sudah pernah ke kampus Majung? Pernah pas tes beasiswa. Tes beasiswa. Kamu waktu ke kampus Majung, kamu naik apa? Naik Gojek pas itu. Itu maksudnya naik kendaraan umum? Iya, naik ojek online. Maksudnya mulai dari Probolinggo atau? Oh, dari Probolinggo. Oh, saya ke Probolinggo ke Malangnya pas itu saya naik kereta api. Tapi itu sehari sebelum ke Majung ya, Pak. Oke. Ya, artinya gini, pemecahan selangkah demi selangkah itu persis seperti yang kamu lakukan. Jadi kamu harus ke Majung katakanlah tanggal 17 September untuk tes beasiswa. Kamu tahu misalnya bahwa kamu akan naik kendaraan umum, gitu kan. Jadi kamu akan setting kapan seharusnya kamu berangkat. Kalau naik kereta, keretanya kalau dari sana misalnya kereta Tawangalun ya. Jadi dari Probolinggo itu sekitar jam 10, jam 11, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, itu namanya berpikir secara logis. Itu sudah secara tidak sadar, kalian sudah berpikir secara komputasi. Ngerti ya maksud saya ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Yan. Nah, di beberapa negara, pengenalan berpikir komputasi ini itu sudah dilakukan sejak dini. Ya, jadi di tahun 2014 misalnya pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Ya. Mulai SD, SMP, SMA sudah ada materi pemrograman. Tujuannya jelas, bukan untuk mencetak programmer. Itu sudah pilihan nanti kalau dia mau jadi programmer. Tapi untuk mengenalkan computational thinking, berpikir komputasi sejak dini kepada siswa. Ya. Jadi cara-cara pemecahan masalah, bagaimana memecah masalah itu menjadi masalah yang lebih kecil, kemudian menyelesaikannya setahap demi setahap, bagaimana hierarkinya, mana yang harus diselesaikan lebih dulu, itu semuanya adalah computational thinking. Ya.
Beberapa negara percaya Siti dapat membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi tadi ada yang bercerita bahwa kita ada di era teknologi informasi. Banyak sekali teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi itu butuh modal. Itu butuh keterampilan. Ya, keterampilannya namanya adalah berpikir komputasi. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Mungkin ada yang masih bingung dengan pengertiannya dulu. Silakan, kalau ada yang masih bingung atau ada yang belum jelas tentang kenapa sih kita itu harus belajar berpikir komputasi. Mungkin kalian secara tidak sadar itu sebelumnya, ya memang ini aktivitas kalian sehari-hari, tapi tidak pernah dilatih secara serius. Kalau tidak pernah dilatih, biasanya kalian akan mengandalkan orang lain. Jadi misalnya mengandalkan teman, mengandalkan orang tua, ataupun mengandalkan siapapun yang kalian anggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Ya. Bahkan saking tidak pernah dilatihnya, saya pernah menemukan ada seorang lulusan universitas, seorang sarjana, itu mau melamar kerja, itu aja bingung. Dia nggak tahu melamar kerja ini caranya gimana. Karena dia terbiasa dilayani oleh orang tua, semuanya diselesaikan oleh orang tua. Bahkan dia menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-harinya pun masih kebingungan. Nah, itu adalah berpikir komputasi dan artinya adalah kenapa kita penting belajar itu. Kemudian berikutnya, ya, teknik berpikir komputasi. Ya, teknik berpikir komputasi. Yakni pertama nama tekniknya adalah dekomposisi. Apa dekomposisi itu? Yakni memecah permasalahan kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil atau sederhana. Ya, tadi dikatakan oleh Johan, dia intinya goal-nya adalah sampai di kampus. Ya, pada tanggal 17 September karena dia harus tes beasiswa. Itu tujuannya. Kemudian dia harus memecah masalah-masalah itu menjadi yang lebih kecil. Dia keluar dari rumah, dia naik apa? Katakanlah naik Gojek atau Grab, kemana? Ya, ke stasiun misalnya. Kapan dia harus berangkat ke stasiun? Ya. Kemudian misalnya katakanlah jam 9. Kenapa jam 9? Karena keretanya berangkat dari stasiun Probolinggo jam 10. Terus kemudian setelah sampai stasiun Malang, naik apa? Ya naik ojek lagi. Kemana? Kan ujiannya masih besok, sedangkan kalau kita berangkat di hari itu juga, jadwal keretanya nggak cocok. Kereta itu masuk Malang jam 1:30. Berarti saya harus nginep. Lah nginepnya itu di mana? Nah, itu adalah memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil atau sederhana. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan melihat adanya kesamaan, ya, yakni pengenalan pola. Ya, setiap masalah apapun itu ada polanya. Ada beberapa kesamaan-kesamaan yang memungkinkan kita untuk melakukan prediksi. Jadi misalnya ini ada contoh, ada deret seperti itu. Ada deret seperti itu, kemudian saya ingin tanya ke teman-teman sekarang. Ini kira-kira angka lanjutannya berapa? Kalau ada deret 1, 4, 5, 2, 6, 7, angka berikutnya ada 2 angka berikutnya ini isinya berapa? 3. 3 sama 8. 3 sama 8. Iya. Ya, oke.
aktivitas yang baru saja kalian lakukan itu adalah mengenali pola. Mengenali pola. Jadi pengenalan pola ini itu salah satu teknik berpikir komputasi. Ya. Cara melatihnya mungkin kalian sebelumnya pernah mengikuti psikotes atau tes apapun yang disuruh mengerjakan soal-soal dengan jenis seperti ini. Ini adalah kemampuan dasar. Jadi ketika kalian melakukan ini berlaku di bidang apapun, misalnya dalam hubungan pertemanan. Ya. Kalian mengenal teman kalian, ya, mengenal sahabat kalian, itu juga pattern recognition, itu juga pengenalan pola. Sehingga harapannya, misalnya dalam hubungan pertemanan, ketika kalian ada maksud tertentu dengan teman kalian, kalian jadi ngerti gimana cara berbicaranya. Kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Karena polanya sudah kalian amati dan kalian sudah tahu untuk memanfaatkan pola itu. Ya. Kemudian berikutnya seperti ini. Ya, jadi ada teknik berikutnya yang namanya adalah generalisasi pola dan abstraksi. Kemampuan untuk memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Atau membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Ya, jadi dari yang tadi polanya sudah dikenali. Nah, kemudian sekarang pola itu kita generalisasi, kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa, masalah-masalah yang sama. Ya, jadi misalnya seperti ini. Ada masalah, ada masalah kita disuruh menjumlahkan angka 1 sampai 100. Jadi berapa jumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 100. Ya. Misalnya kita diminta menghitung ini dalam waktu 30 detik misalnya. Nah, ini jadi masalah ya ketika kita tidak mampu melihat polanya dan tidak bisa mengabstraksikan. Ya. Saya beri contohnya misalnya seperti ini. Ketika ada masalah seperti ini, berarti masalah itu bisa kita pecah menjadi beberapa maksudnya pola. Yang pertama adalah 1 ditambah 100 sama dengan 101. Kemudian 2 ditambah 99 sama dengan 101. 3 ditambah 98 juga sama dengan 101. Demikian sehingga ya, sampai terakhir nanti kira-kira angka berapa? 50 tambah 51. 50 ditambah 51. Sama dengan 101. Ya. Ini polanya seperti ini. Ya, berarti bisa kita katakan bahwa hasil penjumlahannya itu adalah 50. Angka ini 50 dari mana? Ya dari urutan ini, dari 1 sampai, jadi pola ini 1 tambah 100, 2 tambah 99 itu akan terus berulang.
sampai 50 kali. Berarti ada 50 kali 101. Ya. Ada 50 kali 101, jawabannya berapa ini? 2050. 5050. 5050. Kemudian apakah ini sudah selesai? Apakah benar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai terakhir tambah 100 itu adalah 5050? Ya, nanti kalian boleh cek sendiri. Ya, intinya adalah yang ingin saya jelaskan, ketika kita melakukan pemecahan masalah, ya, kita melakukan pemecahan masalah, itu kita harus mampu melihat polanya dan membuat abstraksinya. Ya, abstraksi tadi itu ya ketika saya mengalihkan 50 dengan 101. Ya. Generalisasi pola berarti saya berusaha untuk yang tadi 1 tambah 100, 2 tambah 99, dan seterusnya. Kemampuan itu salah satu teknik berpikir komputasi. Kemudian berikutnya adalah merancang algoritma. Kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk memecahkan masalah. Rancangan algoritma biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi masalah dan identifikasi pola yang akan membantu memecahkan masalah. Ya, ini secara umum kita berusaha untuk memecahkan masalah demi masalah, ya, dengan memecah masalah itu menjadi lebih kecil. Kemudian masalah yang lebih kecil itu kita jadikan urutan, gitu ya. Kita jadikan urutan, ada hierarkinya. Ya. Kemudian berikutnya saya ingin tanya dulu. Tadi ke terakhir adalah Johan, sekarang Isa. Isa, mana Isa? Iya, Pak. Isa, kamu rumahnya di mana? Asal dari mana? Malang, Pak. Di Landung Sari lebih tepatnya. Di Landung Sari? Iya. Oke. Saya ingin tanya ke kamu, kalau seandainya kamu mau ke Majung, ya, tapi naik kendaraan umum, ceritakan mulai kamu keluar rumah, gimana caranya kamu sampai ke kampus, naik kendaraan umum, maksudnya selain ojek online ya, selain naik Grab atau Gojek. Kamu naik kendaraan umum, kamu dari rumah itu gimana caranya sampai ke kampus Majung? Ini waktunya atau perkiraan rencananya, Pak? Ya rencananya. Kamu mau berangkatnya, misalnya kamu tentukan waktunya kapan, kamu nyampe kampus, kamu ceritakan caranya gimana? Mungkin saya siap-siap 2 jam dulu sebelum berangkat ya, pakai pakaian dulu karena mungkin mandi-mandi dan makan 30 menit paling maksimal. Sesudah itu saya keluar, kan harus jalan lagi keluar, Pak, untuk ke jalan raya. Itu sekitar 30-45 menit. Masih ada sisa waktu 1 jam 15 menit. Saya naik angkot mungkin transfer 2 kali. Ada waktu mungkin 1,5 jam. Jadi kalau sudah sampai kira-kira di dekat Tidar saya turun jalan ke Majung 15 menit ada. Itu angkotnya angkot apa itu? AL, Pak, mungkin AL atau ya AL, Pak, kemungkinan besar. Di sini paling banyak lihat AL sekarang. Oke. Ya. Berarti di situ kan ada pilihan angkot yang akan kamu naiki. Misalnya kalau ada AL atau ada ADL misalnya, atau yang jurusan Gadang kalau dari arahmu, itu sama-sama menuju Tidar. Itu kan ada pilihan. Iya kan? Ada beberapa pilihan angkotnya. Kamu milih yang mana? Mungkin saya milihnya yang AL bisa,
GL bisa, Pak. Antara Nah, AL atau GL gitu ya. Itu karena apa kira-kira? arah tujuannya searah, Pak. Kalau bisa Ya. dilihat ya, Pak. Atau mungkin waktunya bisa lebih singkat, muter-muternya nggak terlalu banyak karena kamu Iya, tahu jalur dari 2 angkot ini kan gitu. iya. Oke. Terus kemudian kamu turun mana itu? Mungkin di sekitar kalau Tidar di mana ya sih? Bentar, Pak. Di perempatan Galunggung itu mungkin. Iya, mungkin di situ sekitaran. Atau Nah, mungkin masuk agak ke dalam lagi, Pak, mungkin. Agak nah, Tidar lurus itu. iya. Lah, setelah dari situ kamu ke kampusnya gimana? Mungkin jalan kaki. Kalau enggak saya biasanya cari ojek deket situ. Iya, Iya. oke, jalan kaki atau naik ojek. Iya. Nah, saya jelaskan. Terima kasih Isa ya. Sama-sama, Pak. Apa yang kamu jelaskan barusan itu namanya membuat algoritma. Kamu membuat langkah demi langkah, di mana langkah-langkahnya itu jelas sekali, itu bisa dilakukan, ya. Itu bisa dilakukan beserta pilihan-pilihannya. Ya. Jadi beserta pilihan-pilihannya dan kamu tahu kamu akan memilih yang mana ketika kamu dihadapkan ada beberapa pilihan itu tadi. Ya. Jadi kamu akan memilih, katakanlah, oh saya naik AL daripada ADL. Kenapa? Karena bisa jadi waktunya lebih singkat. Karena kalau ADL itu muternya, yang saya tahu itu muternya terlalu jauh. Kemudian setelah itu saya akan dari perempatan Galunggung, saya akan jalan kaki karena tidak ada angkutan umum. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan atau pemecahan masalah itu namanya membuat rancangan algoritma. Nah, itulah yang menjadi alasan terpenting ya. Kenapa kita harus berpikir komputasi? Ya. Kita di teknik industri itu setiap hari berhadapan dengan masalah. Kalian kerja di perusahaan, kalian jadi wira swasta, ya. Kalian studi lanjut, apapun, itu kalian selalu berhadapan dengan masalah. Cara penyelesaian masalah yang itu diakui, ya, yang itu diakui bisa membantu, ya. Keterampilan yang bisa membantu adalah berpikir komputasi. Sekali lagi, ini tidak tergantung dengan kecerdasan. Ya. Ada kecerdasan maksudnya yang itu given, ya, given. Ada anak atau ada beberapa orang yang memang dia itu dikaruniai kecerdasan lebih. Bahasa sederhananya ada anak-anak yang pinter. Tapi yang saya omongkan kali ini, itu benar-benar keterampilan. Keterampilan berpikir komputasi. Ketika kalian menghadapi masalah, ya, otomatis kalian akan mendekomposisi masalah itu. Ya. Kemudian setelah itu kalian akan mengenali pola. Ini polanya ini seperti ini, masalah ini. Ya, kemudian kalian akan membuat abstraksi. Oh, kalau polanya seperti ini berarti saya bisa rumuskan, saya bisa generalkan pola ini. Ketika saya nanti menemukan masalah yang relatif sama, saya sudah tahu cara menyelesaikannya. Kemudian dari pola-pola itu, kalian akan coba untuk membuat strategi. Ya, membuat strategi langkah demi langkah. Ya, membuat langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, ini keterampilan. Nah, ketika ditanya, kenapa kita harus belajar algoritma dan pemrograman? Ya. Tidak lain, tidak bukan untuk memberikan Anda wawasan teknik berpikir komputasi. Di dalam mata kuliah ini, semua kita akan menggunakan beberapa teknik berpikir komputasi ini, kita akan gunakan semuanya. Ya. Sekali lagi, saya tidak akan mengajari kalian untuk menjadi seorang programmer yang membuat program, tapi saya akan benar-benar melatih kalian untuk berpikir komputasi. Ya. Kemudian berikutnya,
Saya coba sharingkan sedikit tentang karakteristik berpikir komputasi. Ya. Yang pertama adalah mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Misalnya, ketika kalian sudah terampil untuk berpikir komputasi, kalian jadi tahu, oh ini sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan komputer. Ya. Oh ini misalnya kalian menghitung manual di kalkulus. Ya. Kalian itu jadi tahu, oh sebenarnya ini bisa diselesaikan menggunakan Microsoft Excel misalnya. Ya, jadi kalian tahu, paham bahasa komputer, paham permasalahan sehari-hari, dan kalian bisa menyambungkan mana masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan lewat komputer. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis masalah. Ya. Jadi mengorganisasi dan menganalisis data maksud saya. Misalnya ada tabel gitu ya. Ada tabel yang tidak bermakna, ada tabel angka yang banyak. Kalau kalian terbiasa berpikir komputasi, kalian bisa membuat grafik dari tabel itu sehingga lebih informatif. Ya. Jadi kalian mampu mengorganisasi data, mengorganisasi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih informatif. Kemudian melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Tadi sempat saya sebutkan bahwa ketika kalian terbiasa memiliki keterampilan komputasi, kalian akan mampu menyajikan data ya, secara lebih baik. Ya, kalian akan mampu menyajikan data secara lebih baik. Ya. Pola pikir kalian itu akan semakin runtut. Ya. Pola pikirnya akan semakin runtut, mana dulu yang akan dijelaskan. Mana dulu yang harus diselesaikan. Ya, kalian akan makin terampil. Ya, mampu melakukan identifikasi, ya, mampu melakukan otomasi solusi melalui cara-cara berpikir algoritma. Jadi, ketika kalian memiliki keterampilan berpikir komputasi, jadi kalian itu bisa membuat, kayak tadi, membuat rumus-rumus sederhana. Mampu menyelesaikan masalah selangkah demi selangkah, mencari ini pemecahannya seharusnya seperti apa. Ya, jadi misalnya kalian menjadi seorang manajer gitu ya. Menjadi manajer perusahaan, kalian dihadapkan target produksi kita yang ditargetkan 1000, ya. Ternyata bulan ini kalian hanya bisa menghasilkan 500. Nah, sebagai seorang manajer, sebagai seorang direktur, kalian harus tahu ini langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya ini seperti apa. Ya. Apa dulu yang harus diselesaikan? Data apa yang harus saya lihat? Ya. Kemana saya mendapatkan data itu? Bagaimana saya mengumpulkan, mengorganisasi data? Ya. Bagaimana saya menganalisis data berdasarkan kumpulan data-data yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Nah, itu keahlian berpikir komputasi. Ya, berikutnya melakukan otomasi solusi. Jadi solusinya kalian sudah tahu, oh yang diselesaikan misalnya adalah peraturan tentang ini, izin karyawan. Ya. Jadi tadi problem utamanya adalah target kita itu tidak sampai. Ya. Kemudian
yang awalnya 1.000 ternyata kita cuma 500. Ya. Setelah kalian selidiki, ya ternyata yang menjadi masalah adalah misalnya ya karyawan sering keluar masuk tanpa izin. Sehingga yang seharusnya dia bekerja, dia dia bebas keluar masuk pabrik. Maka yang diselesaikan pertama, urutan pertama adalah membuat aturan, membuat kebijakan tentang bagaimana mengatur karyawan keluar masuk pabrik. Nah, itu adalah karakteristik berpikir komputasi. Jadi bagaimana kita melihat permasalahannya, ya, kemudian kita turunkan menjadi akar masalah. Ya, itu namanya mampu melakukan identifikasi, analisa, implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara. Ya. Itu yang coba kita cari melalui mata kuliah dasar algoritma dan pemrograman ini. Kalian jadi tahu berpikir komputasi. Kemudian mampu melakukan generasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Ketika kalian sudah menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kelihatannya berbeda ketika ini di perusahaan, tapi secara umum kalian tahu polanya dan mengeneralisir pola itu meskipun masalahnya terlihat berbeda. Ya. Jadi sebagai seorang manajer atau jadi direktur kalian nanti mudah-mudahan kalian tahu, oh masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, ABC. Polanya sama. Obatnya untuk setiap masalah kalian sudah tahu, oh obatnya ini. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya manfaat berpikir komputasi. Ya. Ketika kalian terampil untuk berpikir komputasi, kalian akan lebih percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar atau lebih sulit. Ya. Kalian nggak bingung gitu, masalah apapun, kalian secara otomatis akan terampil, oh masalah ini akan saya dekomposisi dulu. Saya akan pecah masalah-masalah ini menjadi masalah yang lebih kecil. Ya. Jadi dari situ kalian akan tahu, akan percaya diri, masalah apapun ya caranya, ya maksudnya cara menyelesaikannya harus seperti itu. Dekomposisi, cari polanya, dapatkan algoritmanya, tentukan pilihan-pilihannya. Ya. Ketika ada pilihan, kalian akan memilih pilihan tertentu dengan alasan-alasan yang sudah kalian ketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah toleransi terhadap ambiguitas. Banyak hal yang nggak jelas, masalah-masalah yang nggak jelas. Ya. Jadi misalnya gini, kita katakanlah kalian punya usaha sendiri, gitu ya. Kalian punya usaha sendiri, kalian ada pilihan mau sewa tempat di tempat strategis, atau kalian cukup di rumah kalian sendiri yang misalnya rumah kalian itu masuk ke dalam kampung yang susah dijangkau oleh pasar. Ya. Sedangkan pasar kalian misalnya adalah mahasiswa. Nah, dari situ sesuatu yang belum jelas seperti itu, kalian jadi tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan bagaimana solusi-solusinya yang paling efektif dan efisien. Kalau misalnya sewa, itu misalnya sewa lapak di pinggir jalan itu biayanya besar. Nah, itu seharusnya bagaimana? Nah, itu kalian akan punya kekuatan untuk itu. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. Masalah yang tidak ketahuan ujungnya. Misalnya apa? Misalnya kalian suatu saat menjadi seorang yang berkepentingan untuk mengurusi pandemi virus COVID-19 ini. Nah, virus ini adalah masalah yang open-ended. Kita nggak tahu ujungnya gimana. Kita nggak tahu apakah virus ini akan hilang
Atau seperti apa sampai sekarang, itu kita nggak tahu. Itu namanya masalah open-ended. Masalah yang nggak jelas ujungnya gimana. Tapi ketika kita bisa memecah masalah itu, kita tahu algoritmanya, kita tahu beberapa solusi dan peluang-peluang, misalnya apa yang harus diambil ketika skenario A terjadi, apa yang harus diambil ketika skenario B terjadi. Meskipun ujung masalahnya itu belum jelas. Ya. Yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Jadi dengan orang lain meskipun tujuan mereka, maksudnya dengan latar belakang yang berbeda, akan tetapi ketika tujuannya sama, kita pasti mampu bekerja sama. Ya, karena kita terampil untuk menentukan masalah, identifikasi masalah, menentukan algoritma pemecahan masalahnya. Dari situ kita akan bisa bekerja sama. Kita bisa bagi tugas. Kamu selesaikan urutan yang A, saya selesaikan yang B, dilanjutkan dengan teman yang lain yang C. Itu adalah dasar-dasar berpikir komputasi. Ya. Silakan dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Belum, Pak. Oke. Jelas ya, kira-kira? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pemaparan materi akan saya akhiri, dan saya akan mengirimkan link tugas yang sekaligus sebagai presensi dan kuis kecil 1. Terima kasih untuk perhatian semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan bagi kalian dan untuk keluarga kalian yang di rumah sekarang. Terima kasih waktunya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.